kerinduan kami untuk memuliakan Engkau, Raja kami yang hidup. Kami bersyukur untuk semua kesempatan yang Tuhan berikan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Yes. Amin. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Amen. Yes. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Hey, Kaulah Rajaku, Kau sahabatku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Mari sembah Dia, katakan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau
semua kesetiaan-Mu, buat semua pengorbanan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari katakan, ku sembahkan, yes, dalam ruh dan kebenaran. Amin. Ku sembahkan di dalam ruh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Tak seorang pun, tak seorang pun jua seperti Kau. Tak seorang pun jua seperti Kau. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Angkat tanganmu, nyanyikan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Amin. Shalom warga kerajaan Allah. Hari ini kita berjumpa kembali dalam program Voice of Victory. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam anugerah dan perlindungan Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah tema yang berjudul Menjadi Orang yang Dipercaya Allah. Kekuatan dari setiap relasi, baik relasi dalam bisnis, relasi dengan pasangan, relasi antara anak dan orang tua, maupun relasi dengan teman adalah kepercayaan. Tak ada satupun relasi yang dapat bertahan tanpa adanya kepercayaan dan saling dapat dipercaya. Bahkan relasi kita dengan Allah. Relasi adalah pondasi dan dasar daripada sebuah hubungan. Tanpa relasi yang benar, tanpa relasi yang solid, maka pasti akan terjadi kehancuran dalam sebuah hubungan atau relasi. Itu sebabnya hari ini kita akan belajar tentang bagaimana agar kita bisa dapat dipercaya oleh Allah dan juga bahkan oleh sesama. Realita yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat banyak kasus yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan yang disebabkan oleh pribadi yang tidak dapat dipercaya. Zaman now, dunia di mana kita hidup saat ini sedang dilanda krisis kepercayaan. Saya ulangi, sedang dilanda krisis kepercayaan. Pecah kongsi, perselingkuhan, pengkhianatan, penipuan, pengingkaran, flexing, dan lain sebagainya yang menyebabkan banyaknya terjadi kekecewaan, sakit hati, pahit hati, bahkan hancurnya hubungan. Banyak orang-orang yang sudah tidak lagi mementingkan atau memegang teguh suatu kepercayaan atau suatu perjanjian
atau suatu komitmen, sulitnya kehidupan, persaingan yang semakin keras, dan lain sebagainya. Membuat orang melakukan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan, termasuk cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Amsal 20 ayat 6 berkata, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Kata setia di sini dalam bahasa Inggrisnya dari kata faithful. Dalam bahasa Ibraninya berasal dari kata emunah. Ya, artinya penuh kesetiaan, dapat dipercaya, tulus hati, tulus ikhlas. Pertanyaannya adalah, apakah kita orang atau pribadi yang penuh dengan kesetiaan, dapat dipercaya, tulus hati, dan tulus ikhlas? Setiap orang ingin menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Namun belum tentu semua orang bisa menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Bahkan dapat dikatakan semakin langka. Karena tantangan yang paling berat untuk menjadi pribadi yang dapat dipercaya adalah melawan diri sendiri. Kita mengerti bahwa musuh terbesar kita bukan si jahat atau iblis, tapi diri kita sendiri. Karena diperlukan kerendahan hati dan keberanian melepaskan keegoisan serta berjuang demi kebenaran. Di akhir zaman ini, Tuhan sedang mencari orang-orang yang dapat dipercaya dan setia, serta bertanggung jawab terhadap apa yang dipercayakannya sesuai dengan karunia dan talenta yang ada. Karena banyak anak Tuhan atau bahkan para pelayan Tuhan yang begitu mudahnya menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Padahal firman Tuhan dengan jelas menyatakan dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 1-2. Demikian hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Nah, kata dapat dipercaya ini juga dalam bahasa Inggrisnya dalam kata faithful. Tapi karena memakai bahasa Yunani dari kata pistos yang artinya hampir serupa dengan kata emunah dalam bahasa Ibrani, yaitu penuh kesetiaan, dapat dipercaya, tulus hati, dan tulus ikhlas. Tentunya kita semua tahu bahwa sebetulnya dari awal pada mulanya Allah terlebih dahulu mempercayai manusia. Ya, ketika Dia menciptakan manusia, ya dikatakan dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata dan merayap di bumi. Jadi jelas ya, sebelum manusia mempercayai Allah, Allah sudah terlebih dahulu mempercayakan manusia untuk menjadi wakilnya di bumi dan berkuasa di bumi ya. Jadi Allah memberikan otoritas dan kuasanya. Nah, tentunya kita mengerti bahwa setiap relasi, kembali saya ulangi, apapun bentuknya, dibutuhkan saling percaya. Tentunya Allah adalah pribadi yang dapat dipercaya. Karena firman Tuhan berkata, Allah tidak mungkin berdusta. Karena di dalam Allah tidak ada ketidakbenaran. Allah adalah Allah yang benar, adil dan suci. Itu sebabnya kita dapat percaya kepada Allah. Nah, tinggal masalahnya, bisakah kita menjadi orang yang dipercaya Allah ya? Nah, dapat dipercaya dalam definisi menurut Brandly.co.id sebagai berikut. Perilaku yang diberikan kepada seseorang, kepercayaan yang diberikan kepercayaan, mandat atau perintah, di mana si penerima tersebut dapat menjalankan dengan baik sehingga memberikan rasa aman kepada pemberi kepercayaan. Nah, Allah telah mempercayakan manusia sebagai representasinya di bumi dan diberikan kuasa dan otoritas ya dan diikuti dengan mandat dan perintah yang jelas. Allah itu Allah yang clear, spesifik. Dalam Kejadian 2 ayat 15-17 dikatakan mandatnya seperti ini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jelas toh perintahnya Tuhan,
kepada manusia, kepada Adam. Jelas sekali ya. Namun kita tahu apa yang terjadi dengan kepercayaan tersebut ya. Bahwa manusia melanggar, manusia mengkhianati dan memberontak terhadap mandat atau perintah dari Allah tersebut. Terperdaya oleh tipu muslihat si ular, si jahat itu. Ya, akhirnya maut dan kematian tak terhindarkan. Relasi Allah dengan manusia juga jadi tidak harmonis, terputus. Bahkan akhirnya Allah harus mengusir manusia dari Taman Eden. Karena jika manusia memakan pohon dari buah kehidupan, mereka akan hidup selama-lamanya. Dan mereka akan hidup dalam dosa. Sebabnya Allah menjaga pohon kehidupan itu dengan kerup ya. Sehingga manusia tidak bisa kembali kepada pohon kehidupan ini. Dan kita harus mengerti bahwa ini hal yang serius. Bahwa Allah tidak bermain-main dengan mandat dan perintah. Allah tidak bermain-main dengan sebuah perjanjian, sebuah komitmen ya. Nah, kita harus bisa mengerti dan menghargai kepercayaan yang telah Allah berikan. Allah terus-menerus mencari orang yang dapat dipercaya. Sebab manusia pertama telah gagal dari satu keturunan kepada keturunan yang berikutnya. Mulai dari Kain, Set, Enos, Henok, Nuh, Sem, Ham, Yafet, Abraham, Ishak, Esau dan Yakub. Dan semuanya yang kita baca dalam kitab Kejadian hingga akhirnya Yesus Kristus, Sang Putra, ya, Raja di atas segala raja, terbukti bahwa dia dicobai, namun dia tidak berbuat dosa. Dia sinless, dia tidak berbuat dosa sama sekali, tidak ada kesalahan apapun, tapi dia hidup dalam kesalehan yang sesungguh-sungguhnya. Dia hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Allah. Dalam 1 Korintus 15 ayat 45 sampai 40 di catatan firman Tuhan berkata seperti ini. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus adalah pokok keselamatan kita, sebab dia adalah pribadi yang sempurna adanya. Dia hidup dalam segala ketaatan dan segala kesetiaan kepada Tuhan. Nah, dalam perumpamaan dalam Matius pasal 24 dan Matius 25, ada dua perumpamaan yang senada, yang keduanya menjelaskan tentang menjadi hamba yang setia. Ada upah bagi mereka yang setia, yaitu masuk ke dalam kerajaan sorga. Kata setia adalah kata kunci dalam kedua perumpamaan ini, ya. Ada beberapa arti dari kata setia ini, yaitu yang pertama, memiliki iman yang teguh atau faithfulness, setia sampai akhir, ya. Kita ingat Rasul Paulus setia sampai akhir, ke-12 rasul juga, kecuali Yudas Iskariot itu juga setia sampai akhir, ya. Kita lihat banyak tokoh-tokoh Alkitab yang setia juga sampai akhirnya, ya. Arti lain dari kata setia adalah layak dipercaya, artinya berintegritas, tidak ada kemunafikan atau kepalsuan, ya, tulus hati, tulus ikhlas, punya tujuan dan motivasi yang murni dalam mengikut Tuhan. Tidak munafik tapi reliable, ya. Yang ketiga adalah arti setia dapat diandalkan, ya, artinya andal, kemampuan untuk mengembangkan semua yang Tuhan telah percayakan kepada orang atau kepada pribadi tersebut. Jadilah orang yang bisa dipercaya, karena Tuhan akan mengangkat kita dan kita akan banyak mendapat berkat daripadanya. Amsal pasal 28 ayat yang ke-20a dikatakan, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Adakah kita rindu menjadi orang yang dapat dipercaya Allah dan sesama? Mari kita sama-sama belajar bagaimana kita dapat menjadi orang-orang yang dipercaya Allah dan juga sesama. Tentunya kita bisa belajar dari banyak tokoh, dari Abraham kah, dari Daniel kah, dari Yusuf kah. Tapi pada kesempatan ini mari kita belajar to the ultimate person, ya, yang telah membuktikan kesetiaan dan ketaatannya sampai akhir, yaitu kita belajar langsung dari Yesus Kristus Tuhan kita, pokok keselamatan yang abadi. Tentu kita belajar bagaimana Yesus
penuh dengan Roh Kudus. Ya, tentunya dia berjalan dalam pimpinan Roh, ya. Dalam Kisah Rasul 10 ayat 38 dikatakan, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan dengan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Perhatikan bahwa Yesus tidak berjalan sendirian, tapi dia dipenuhi dengan Roh Kudus dan Allah menyertai dia. Dalam Ibrani pasal 5 ayat yang ke-7, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Terbukti bahwa Yesus hidup dalam kebenaran, Yesus hidup dalam kesucian, hidup Yesus dalam kekudusan dan dalam kesalehan, ya. Dari dia kecil, remaja, dewasa, hingga sampai akhirnya dia mati di atas kayu salib. Yang kedua, Yesus itu bergaul karib, bergaul intim dengan Bapa. Kita tahu dalam Yohanes 5 ayat 19, maka Yesus menjawab mereka katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak." Demikian indahnya hubungan Yesus dengan Bapa, ya. Bagaimana dia selalu dekat dengan Bapa, mendengarkan suara Bapa, ya, melakukan apa yang Bapa tunjukkan kepada dia. Sebabnya dia hidup dalam satu dimensi pengenalan, ya, keintiman yang begitu akrab. Yang ketiga, kita tahu bahwa Yesus adalah taat dan setia tanpa mementingkan diri sendiri sampai dia mati di atas kayu salib. Ibrani pasal 5 ayat 8 berkata, "Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya." Dalam Filipi pasal 2 ayat 5-8 dikatakan, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib." Sudah luar biasa Tuhan Yesus Kristus kita. Sekalipun dia anak, dia belajar taat dan setia sampai akhirnya menyelesaikan semua misi, panggilan, rencana, dan kehendak Bapa. Sebabnya dari awal Yesus terus menerus katakan, "Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Ya, aku datang untuk menyelesaikan pekerjaan," dan seterusnya. Bukankah telah dibuktikan dengan korbannya di atas kayu salib? Jadi bagaimanakah kita bisa menjadi orang yang dipercaya Allah? Yang pertama, ya, kita belajar tentunya dari Tuhan Yesus, ya. Jadi yang pertama, kita hidup berjalan dalam Roh dan dalam firman kebenaran. Yang kedua, kita terus belajar taat. Yang ketiga, mari kita terus belajar untuk setia sampai akhir, bertanggung jawab, melakukan semua kehendak Bapa di surga. Berapapun harganya, kita harus lakukan dengan taat dan setia tanpa mementingkan diri sendiri. Pertanyaannya adalah, sudahkah Anda menjadi orang yang dipercaya Allah? Apakah Allah dapat mempercayai Anda sebagai anak-anaknya, sebagai hamba-hambanya, sebagai para pelayannya? Doa saya supaya kita sungguh-sungguh menjadi hamba-hamba kerajaan, warga kerajaan, anak putra-putri kerajaan yang sungguh-sungguh dapat dipercaya oleh Allah. Tuhan Yesus Kristus menyertai, memberkati, dan mengurapi kita semua. Haleluya. Amin.